sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan boleh berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita boleh bersama dalam pujian penyembahan. Beberapa waktu saya tidak bisa hadir karena ada beberapa kendala. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik menyertai setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Mari siapkan hati kita untuk bersama bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Selamanya kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kami percaya bahwa ada pribadi yang selalu menyertai kami Tuhan. Makasih ya Bapak.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau setia Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta
hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami masyurkan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa Kau baik, Bapa Kau setia. Kau layak, Kau layak Tuhan. Seumur hidupku Kau yang layak Tuhan. Terima hormat, terima pujian. Takkan pernah habis kasih-Mu Yesus. Sungguh Kau baik, sungguh Kau setia. Seumur hidupku rindu menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Kau setia, ku rindu setia padamu. Makasih Tuhan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Yesus. Di sepanjang umurku, katakan, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Yesus. Di sepanjang umurku, tak pernah tertidur,
tak pernah berhenti, kan terus mengalir. Kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Seumur hidup Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Biar hati kami selalu terpaut, terikat kepadamu Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Engkau tidak ada kemampuan kami sanggup menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau saat ini juga. Roh Kudus tolong kami, hamba-Mu sangat terbatas. Kami rindu akan Engkau, berbicara buat setiap kami. Ketika penyembahan sedang kami bawa, Engkau sedang menyembuhkan yang sakit, Engkau sedang menguatkan yang lemah. Kau hadir dimanapun kami berada. Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus yang ajaib, kami kagum, bangga, dan seumur hidup menyembah, tinggikan Engkau di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya sekali lagi mengucapkan welcome to JC Ministry. Kita boleh bersama memuji dan menyembah Tuhan dalam saat teduh, dan kita percaya bahwa waktu-waktu bersama dengan Tuhan itu adalah waktu-waktu yang tidak akan tergantikan dan tidak akan pernah sia-sia. Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini masih menyambung dengan tema besar, yaitu tahun di mana Tuhan menyatakan kemuliaan Allah, dan kemudian dengan tema kecil tentang pembaharuan hidup. Sebagaimana kita di redesign lagi, kita diperbaharui lagi, kita diubahkan Tuhan, kita diselamatkan, tapi pekerjaan untuk kita mengalami perubahan itu adalah bukan semata-mata Tuhan yang mengubah kita, tetapi keputusan kita untuk berubah, dan Tuhan akan memampukan setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema buang hidup yang lama. Saudara ya, jadi sesuatu yang di dalam hidup kita bawa dari kita kecil itu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Dari kita masih baru lahir itu pasti kita sudah dibesarkan dari keluarga seperti apa, kita kemudian bergaul dengan siapa, kita mungkin ada dari orang tua, sifat-sifat yang kemudian diturunkan oleh karena mungkin ini genetik saudara ya. Dan kemudian masih banyak hal yang lain yang dalam pertumbuhan kita bertemu dengan banyak hal, dan itu mengubah hidup kita, itu membentuk hidup kita, yang orang bilang tuh menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita, bahkan menjadi tabiat yang melekat di dalam daging ini, dalam hidup kita. Sehingga orang, kalau saudara kadang-kadang ada orang yang dia bisa dilabelin orang, oh dia itu yang periang, oh dia itu yang melo, oh dia itu yang apa, oh suka marah-marah, atau dia itu yang pelit gitu. Jadi saudara, kadang-kadang kebiasaan, hal-hal yang sudah menempel dalam hidup kita karena berjalan dari ketika kita dari kecil, dari dua ayah dan ibu, dan turun ke anak-anak dengan genetik yang bisa juga kemudian, oh ya sikap-sikapnya kok sama ya seperti mamanya, seperti papanya saudara. Jadi dikatakan ada buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan ya. Dan kemudian ketika dalam perjalanan kita bergaul dengan siapa, saya katakan tadi, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, karakter kita, kebiasaan kita. Dan saudara, sehingga saya katakan orang bisa melabel kita dengan sebutan-sebutan yang menunjuk kepada pribadi kita, menunjuk kepada ciri-cirinya kita saudara. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Dia katakan bahwa dia mendesain kita seturut dengan gambarnya. Roma 8 dikatakan 28-29 dan seterusnya, dikatakan bahwa kita ini adalah Tuhan yang menginginkan kita supaya kita menjadi segambar serupa dengan Dia, supaya kita ini menjadi pribadi yang sama seperti Kristus tujuannya saudara. Sebab itu bahwa bukan siapa kita, bukan keadaan kita, dan bukan kehidupan kita yang ada, tetapi karena satu rencana Tuhan yang luar biasa bahwa untuk kita dibawa semakin hari menjadi seperti yang Tuhan mau saudara, gambarnya saudara ya. Jadi kita kan kadang-kadang orang begitu dia lahir sampai dia besar, gambarnya itu sudah
gambarnya dia dari kehidupan pribadinya, kebiasaannya, seluruh hidupnya memang sudah tergambarkan dengan kehidupan yang mungkin jauh di luar Tuhan ya, dalam dosa dan yang lain. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita dan menginginkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Sebab itu perlu ada kesepakatan untuk berjalan bersama-sama, saudara ya. Kalau tidak ada kesepakatan berjalan bersama dengan Tuhan, ya Tuhan tidak bisa turut bekerja. Seperti saya katakan, Sunergio, Dia turut bekerja bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin baca untuk membuka, bahwa firman Allah berkata dalam Efesus 4 ayat 20 dan 24, saudara. Ayat ini berkata seperti ini: kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Jadi kita harus meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang tidak sesuai yang Tuhan mau, saudara ya. Dan ada satu ayat yang berkata seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa kalau kita memiliki kehidupan yang lama, sampai di sana tadi saya katakan sifat-sifat yang lama, saudara, bawaan-bawaan yang lama dari perjalanan. Saudara lihat kalau ada anak dari kecil dia kalem, ada kadang-kadang sampai gede dia kalem. Ada anak dari kecil dia manis, begitu gede, aduh jadi pokoknya berantakan lah. Jadi saudara, kadang-kala dari awalnya kita seperti apa tidak menjamin kita akan menjadi seperti itu. Karena apa? Yang mengubah kita, yang membentuk kita ada berbagai macam, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dari pertemanan, dari kehidupan sehari-hari, dari kepribadian yang saya katakan genetik dari orang tua. Sebab itu ada orang yang ketika dia dari kecil dia oke, tapi karena dia salah bergaul, kemudian dia tercemar kehidupannya, tiba-tiba dia sudah kehidupannya tidak seperti yang waktu pada zaman dulu, saudara. Jadi kehidupan kita ini tergantung dengan siapa dan apa yang terpapar dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, ya saya kalau dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis dan yang lain, saudara. Ada banyak orang yang juga dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis juga, mereka juga bisa mengalami pembaharuan, mereka bisa mengalami diubahkan. Artinya bahwa selalu ada keputusan, selalu ada pilihan, dan tidak selalu orang yang dibesarkan dari keluarga yang mungkin konflik dari kecil, kemudian besarnya dia akan juga mengalami parah. Memang sebagian besar kalau saudara baca dalam beberapa penelitian sejarah, orang yang dibesarkan dari orang tuanya yang tidak cinta Tuhan, anak-anaknya biasanya tuh jadi hal-hal yang kurang baik. Tapi kemudian ada orang tua yang melahirkan anak-anak yang cinta Tuhan, dikatakan keturunannya kemudian begitu dicek, orang-orang berprestasi, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang diangkat Tuhan. Tetapi saudara, ini juga tidak 100% kita lihat terjadi seperti itu. Karena ada orang yang tadinya dia dari keluarga yang kacau, dari keluarga yang berantakan, saudara, yang sudah kejadian dari dulu seperti itu, tidak bisa dirubah. Nasi telah menjadi bubur ya. Kalau kita mau menghadapi semua itu, ya kita bikin aja bubur ayam, artinya tidak bisa balik lagi seperti nasi. Nah, keluarga ini dia dibesarkan di keluarga yang kacau, tetapi karena dia bertumbuh dan suatu waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan yang lama, kehidupan yang berpengaruh besar dalam kehidupan dia, baik sikap, karakter, tabiat, ikatan dosa maupun kepahitan, kekecewaan, dan semua kehidupan hancur dan gagal yang sudah dibawa dari masa kecil dan sudah terpapar sejak dia tinggal dibesarkan dengan keluarga seperti itu. Saudara, itu bisa diputuskan, itu bisa dia gagalkan, dan dia bisa mulai start sesuatu yang baru bersama dengan Kristus. Sebab itu saudara, ketika kita diselamatkan, saudara, apa pentingnya, apa perlunya kita untuk mengenal Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang memang kita ada di dalamnya juga. Ada apa ya saudara, kalau kita dikasih barang yang berharga kan kita akan menghargai, seperti saya pernah share di waktu yang lalu. Artinya saudara, keselamatan itu menjadi hak yang mutlak buat setiap kita. Karena saudara, tetapi ketika kita mulai berjalan, kita diselamatkan, tabiat kita, sifat kita masih yang lama. Contohnya ada orang ketika dia lahir baru, dia masih yang bisa marah-marah, masih bisa saudara, karena dia tinggal dalam daging, belum bawaan yang dulu, belum kehidupan yang lama yang mungkin dia lupa buang, saudara, atau masih nempel, atau mungkin ada tekanan demi tekanan yang datang, dan kemudian dia seperti dibalikkan lagi, memakai lagi kehidupan yang lama. Itu sangat bisa. Sebab itu pentingnya setiap kita ini harus, setelah kita diselamatkan, jangan berhenti di situ, tapi kejar Tuhan, berjalan, bertumbuh, saudara. Kita mesti dikatakan bahwa seperti
dahan ini dikatakan ini ranting ini harus tertancap dengan sumbernya, saudara. Karena orang oh ya udah saya udah selamat, sudah cukup, saudara. Saudara tetap setiap hari menghadapi berbagai hal, saudara. Setiap hari Anda mesti mematikan kehidupan yang lama, kehidupan yang ikatan-ikatan dosa yang masih ada tabiatnya, masih ada nempelnya, saudara. Saudara mau keliling orang yang luar biasa pun, saudara, dia masih bisa ada melakukan kesalahan, kekurangan. Karena setiap orang punya weakness, setiap kelemahan yang berbeda-beda, saudara. Sekalipun kita tidak boleh berkata oh ya udah ini kelemahanku ya. Kita harus berubah. Kita harus juga berusaha, saudara. Sebab itu bahwa jangan stay saja dengan kehidupan yang udah saya diselamatkan. Kita perlu berjalan, kita perlu ada langkah, ada step, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini. Tadi saya langkahkan lagi, keluar lagi ke ayat yang lain, saudara. Firman Allah berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau tadi dikatakan bahwa janganlah kamu mengenakan lagi manusia yang lama, dikatakan bahwa kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, firman Allah berkata seperti ini, saya keluar sebentar, dikatakan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu apa, saudara? Apa yang kita perlu lakukan dengan kehidupan yang lama, dengan manusia yang lama? Dikatakan buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, kita perlu buang, saudara. Kita perlu buang, dikatakan semua kehidupan yang lama. Jadi saudara, kalau mungkin kalau nanti saya akan kembali ke ayat yang tadi, saudara, dikatakan kita masih mengenakan manusia yang lama. Tapi di sini firman Allah suruh buang, saudara. Artinya bahwa mungkin kita sudah selamat, bahkan kita sudah cinta Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi mungkin masih ada yang kita pegang, masih ada yang kita belum buang, saudara. Yang paling tahu Bapak, Ibu, saudara dan saya, yang setuju boleh katakan amin. Kita yang tahu di mana kelemahan kita, kita yang tahu di mana nih, saya nih ada kelemahan seperti ini. Nah, bagaimana orang bertanya mungkin bagaimana caranya untuk kita tahu kalau kita lemah di situ? Saudara harus dites. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kenapa pentingnya ujian, kenapa pentingnya proses. Karena itu mengetes kita. Kita masih ada contohnya, saudara. Saudara bohong kan, suka bohong dan sebagainya. Saudara akan diuji, dipepet untuk ada masalah tertentu, dan kemudian di situ saudara tahu kalau kebiasaannya, saudara, kita biasa bohong. Saudara mau bohong besar, bohong kecil, mau tipu besar, tipu kecil, itu akan jadi hal yang biasa dan tidak ada alarm di sini. Tapi kalau saudara sudah mulai ketika saudara diselamatkan, saudara cinta Tuhan, saudara ketika saudara mau bohong, memang ada tabiat itu, karena itu kan memang namanya kehidupan yang lama, yang tidak tiba-tiba langsung bersih semuanya, saudara. Tapi itu menjadi pekerjaan kita untuk berubah setiap hari, saudara, dengan kekuatan Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa kalau kita misalnya dibilang kan tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada dusta di antara kita, saudara. Jadi kita tidak boleh ada bohong. Jadi tidak ada dusta putih, dusta hitam atau abu-abu, saudara. Semua area-area itu pokoknya harus hitam. Kalau hitam, putih-putih, saudara kan. Wahyu bilang kalau kamu panas, kalau dingin, kalau enggak dimuntahkan, saudara. Jadi dikatakan bahwa kadang-kadang kita kalau sudah terbiasa, itu menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Tapi ketika saudara mulai ada komitmen untuk berubah dan sebagainya, saudara, ketika saudara mulai bohong, dan di sini kayak ada yang gelitik-gelitik, ada tiba-tiba ada suara di dalam hati kita, atau dalam seperti ada yang ngomong-ngomong, kamu tadi ngapain, kamu bohong. Itu mulai ada, saudara. Nah, kemudian kita tahu bahwa itu weaknessnya saya di sini, atau mungkin contoh yang lain, saudara. Saudara tidak akan ketahuan. Contoh yang paling sederhana, saudara, siapa di sini yang nggak pernah marah-marah? Pastilah masih ada orang yang masih bisa kesel, bisa jengkel, normal sekali, saudara. Tapi kemudian tinggal dalam kemarahan, dalam amarah, itu yang tidak boleh. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, kita harus membuang semuanya. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau kita sudah bebas dari situ, saudara? Ada orang kan tidak boleh single bacok. Jadi saudara, tidak awas api muda menyala. Nah, sekali dua kali mungkin ada dalam kurun waktu tertentu kita oke. Tapi saudara, bagaimana kita tahu kalau kita juga itu seperti LPG, awas api muda menyala? Saudara akan dalam keadaan saudara kecapean, saudara lagi lemes, saudara lagi banyak masalah, tekanan, belum makan selesai, saudara. Itu lain, itu angin, saudara. Angin, saudara. Jadi kayaknya cocok dengan hot banyu, saudara. Itu bisa. Jadi apakah kita kurang rohani? Kita sangat rohani karena cita-cita Tuhan, roh kita menyala-nyala, kita sudah diselamatkan. Tapi tabiat, kebiasaan yang menempel ini masih ada. Sebab itu saya katakan bagaimana caranya, mesti dites dulu, saudara. Kalau saudara mau pacaran sama calon teman hidup lah gitu, saudara ya.
Saudara nggak bisa bilang, udah saya ketemu 3 bulan, kayaknya kita nyambung. Saudara nggak bisa lihat, harus kelihatan dulu bagaimana ketika dia belum makan, telat makan, dan kemudian ada masalah besar dan sebagainya, dan dikecapean, dan kemudian saudara salah ngomong, dan kemudian dia meledak. Nah di situ kelihatan. Nah bagaimana caranya kita tahu bahwa kalau kita masih ada itu, saudara? Ya kita mesti diuji dulu, dites dulu, saudara. Kalau kita tahu bahwa aduh saya masih ada ini, saudara. Kayaknya masih saya di sini masih ada, saudara, kita akan bergumul. Dan ketika kita bergumul, jangan cuma sampai bergumul terus nangis, jangan. Kita mesti bertindak untuk buang itu. Jadi tidak, itu lagi itu tidak disengaja. Itu karena AC-nya, saudara ya. Jadi mohon maaf ya, kayaknya sepertinya cocok dengan share hari ini ya. Jadi kita harus buang semuanya, dan itu perlu komitmen dan perlu tekad, saudara. Perlu kesungguhan. Firman Allah berkata bahwa kita harus buang semuanya itu, dan dikatakan kita harus menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir, yang ingin sesuatu yang murni, yang pure, yang rohani, yang menginginkan semua hal-hal yang baik daripada Tuhan, supaya kita mengalami apa? Memperoleh pertumbuhan. Saudara, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mungkin next saya akan share ayat ini lebih dalam lagi, tapi saya hanya share untuk bagian ayat yang paling atas tadi. Saya katakan di ayat, karena itu buanglah segala kejahatan, buanglah semuanya. Karena firman Allah berkata bahwa kita ini adalah pribadi yang diberikan kebebasan selalu. Saudara, bagaimana saudara ingin melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita? Ya kita harus melakukan bagian kita. Nah saudara, salah satu yang saya kembali lagi kepada ayat yang tadi dalam Efesus 4 ayat 20, dia katakan seperti ini. Jadi kita harus buang hidup yang lama. Dikatakan bahwa kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu, yang lama, saudara ya, harus menanggalkan manusia lama. Jadi kehidupan yang lama kita harus tanggalkan. Dikatakan buang, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu apa? Dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan sudah ciptakan kita sebenarnya indah mulia, tapi kemudian kan ketika kita manusia jatuh dalam dosa, Roma 3:23, dikatakan bahwa semua bawaannya hal yang dosa, kelemahan, semua yang terikat dengan dosa, kedagingan. Tapi kemudian ketika Kristus datang menyelamatkan kita, kita meresponi, kita terima keselamatan. Tapi kemudian PR kita yaitu kita setiap hari harus tahu bahwa orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengenal Allahnya, dia akan berusaha, dia akan tahu bagaimana hidup yang penuh dosa atau hidup yang benar-benar mengejar Allah, mengejar apa perkenanan Tuhan. Saudara, dan firman Allah berkata kita yang mesti buang, bukan Tuhan yang buang. Bukan saudara, Tuhan ubahkan aku, saudara, Tuhan ubahkan hati kita, dan Dia beri paradigma yang baru, dikatakan pembaharuan pikiran. Tapi untuk bertindak melepaskan, buang semua itu kita, bukan Tuhan, saudara ya. Dan itu bukan juga dikatakan bahwa aduh kita sudah berdoa biar Tuhan sendiri yang urapan itu yang membuat kita benar, kuasa Allah, urapan hadirat Allah turun dalam hidup kita, menjamah kita, menginsafkan kita. Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes, Yohanes 14, 15, 16 itu dibaca, ada banyak ayat tentang Roh Kudus. Dikatakan Dia menginsafkan, Dia membawa kita, menegur kita, mengkoreksi kita. Tapi kemudian kan keputusan kita, ya kita sendiri. Kita perlu buang ikatan dosa, kita buang semua kenajisan, buang semua amarah, buang semua kehidupan lama. Kita mesti buang. Dan firman Allah berkata dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24, dikatakan kita harus apa? Kenakan manusia yang baru. Saudara, firman Allah berkata bahwa kenakan itu sangat relate sekali. Mungkin ada salah satu yang saya mungkin kalau contohkan saudara ya, bahwa bagaimana sih untuk analoginya untuk kehidupan di mana kita menanggalkan manusia lama dan kita kenakan manusia baru. Contohnya saudara, ketika Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 44 saya bacakan saudara ya. Ketika ayat ini berkata, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudara, dan Anda dan saudara di firman Allah kan, jadi waktu Lazarus ini disuruh Yesus untuk keluar dari gua di mana dia sudah mati, sudah berbau, saudara, udah 4 hari. Dan kemudian ketika dia keluar dari sana, dia katakan orang yang telah mati itu datang keluar, tapi tangan kakinya masih terikat dengan kain yang mengikat dia. Dan kemudian firman Allah berkata bahwa Yesus berkata, wah, bukalah kain-kain itu supaya dicopot, supaya semua kehidupan yang mati itu dia mesti buka. Dan Lazarus ini sudah hidup, dia mesti pakai kain yang baru.
Dia tidak harus pakai kain peluk, kain kedukaan, kain orang mati. So, sama kehidupan kita. Kalau kita sudah memang dibebaskan oleh Tuhan, saudara, kita mesti buang keputusan kita yang tahu di mana weaknessnya kita. Kita tahu, aduh di sini nih saya nih sensitif, di sini nih saya nih bagian sini saya lemah. Saudara, kita yang mesti hati-hati dan kita mesti tahu, oh ini saya hati-hati, oh ini aduh saya masih ada. Saudara mesti buang komitmen, saudara. Dikatakan kita perlu mencopot pakaian lama, kebiasaan lama, tabiat lama, daging, bahkan semua yang terikat dengan dosa, saudara. Jadi bagaimana kita kalau kita sudah contohnya kita sudah diselamatkan tapi kita masih pakai seragam yang lama. Orang ketika lagi masuk sekolah biasanya dia akan bikin seragam yang baru. Kalau ada anak SMP, SMA baru masuk sekolah, apalagi baru masuk satu SMP, satu SMA, saudara udah pasti seragam baru kan. Tapi kalau ada yang kalau dia dari kelas 1 naik kelas 2 udah lama 1 tahun, biasanya aduh pengen ada seragam yang baru, dia belilah yang baru. Ketika dibeli yang baru dia nggak mungkin pakai yang udah tua, yang udah kayak apa ya, udah kayak aduh udah warnanya udah dekil, saudara. Dia akan pakai seragam yang baru. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Jadi apa itu mengenakan manusia yang baru? Dia akan ubahkan perspektif kita, nilai hidup kita, sikap kita, prioritas kita, kebiasaan, tabiat-tabiat hidup kita, saudara. Dan bagaimana caranya, saudara? Ya gitu, kita harus membuang. Kita putuskan, saudara, untuk mengambil keputusan saya mau berubah dan saya mau buang, saudara. Saya tidak mau lagi seperti ini. Contohnya ketika saudara lagi aduh buat salah, nggak sengaja, atau mungkin kejebak atau terjepit, atau seperti saya katakan tadi, lagi capek, belum makan, banyak masalah dan yang lain, dan saudara seperti senggol bacok, saudara marah dan sebagainya. Tuhan ampuni, tadi harusnya saya nggak seperti itu. Tapi di saat yang sama saudara tahu bahwa itu manusia lama, itu pakaian lama dan kita mesti buang. Caranya minta kekuatan Tuhan, tapi kita harus komitmen. Saudara, ada berbagai trik atau tips untuk hal-hal seperti itu, tetapi yang paling sederhana, saudara, putuskan hari ini untuk kita membuangnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kalau kita komitmen, kita percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita, karena Roh Kudus itu penolong. Setuju? Boleh katakan amin. Biar setiap firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita yang tahu di mana weakness kita, di mana kelemahan kita, di mana titik-titik rendah kita yang kita tahu ini gampang, mudah membuat kita hancur, membuat kita gagal, membuat kita salah, membuat kita salah berpikir, salah berucap, salah ngambil keputusan, atau salah bersikap, atau tabiat-tabiat yang lama. Ada saudara mungkin yang terikat dengan minuman keras, terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan kehidupan-kehidupan yang tidak penting, yang tidak bernilai, tapi kemudian saudara selalu ada di sana, yang saudara tahu itu berpotensi untuk membawa Anda terhanyut ke dalam dosa. Ada saudara mungkin terikat dengan ada banyak hal yang mengikat Anda dan Anda sulit untuk lepas. Hari ini izinkan Tuhan menolong dan ambil keputusan untuk lepas, untuk tinggalkan. Dan ingat, firman Allah berkata kita harus buang dan kenakan manusia baru. Mari buka tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini boleh ada firman Tuhan yang sederhana, boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami terbatas, meminta ampun Tuhan kesalahan kekurangan kami, tapi kami berdoa Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan kami komitmen untuk menanggalkan manusia lama. Kami pakai seragam yang baru, kami pakai baju yang baru, kehidupan yang baru, dan itu yang membuat kami semakin hari bertumbuh seperti bayi, merindukan hal yang rohani dan mengalami haus, mengalami pengenalan yang akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Dan di situ kami tahu bahwa kekuatan kami semata-mata hanya dari sumber ketika kami melekat kepada sumber. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang bersama di dalam tayangan pada berkat pagi pada saat ini. Kami berdoa buat Ibu Sandra Patricia, Engkau yang sudah sembuhkan Tuhan buat papanya dan juga anak-anaknya dan juga cucunya 3 tahun yang kena COVID, dan Tuhan sudah turun tangan dengan luar biasa. Kami tahu tangan Tuhan itu begitu luar biasa, terus menyertai. Kami berdoa Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa terus nyata atas Ibu Sandra Patricia. Kami berdoa juga terima kasih buat Kevin yang sudah boleh berjalan ketika dokter memvonis ada tumor di bagian otak dan tidak bisa dia berjalan dan mengalami banyak drop, tapi kemudian dia datang kepada Tuhan dan kami sepakat di dalam doa dan Kevin mengalami pemulihan, sudah bisa normal berjalan kembali. Kami tahu itu Yesus yang melakukannya. Terima kasih Bapak, dan begitu banyak juga teman-teman yang mengalami mujizat kesembuhan dan pemulihan. Kami tahu itu Tuhan yang menolong. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan yang selalu setia untuk mengikuti setiap acara JC Ministry maupun Reward dalam juga berkat pagi. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kami. Kami memberkati juga berdoa Tuhan buat
Ibu Elizabeth Lobo yang di rumah sakit dalam kelemahan tubuh dan HB-nya sangat rendah. Tuhan tolong, ada pembengkakan di jantung juga Tuhan untuk neneknya, omanya. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Henry Pranata dengan kasih setia, kekuatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang menolong. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan, ada teman-teman kami yang merindukan untuk mereka boleh mendapatkan keturunan. Kami berdoa biar Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus buka jalan. Kami tahu bahwa ada orang-orang yang sudah mengirimkan WhatsApp dan mereka merindukan biar terima kekuatan, berkat, bahkan benih ilahi itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lince Palendo Tuhan, buat mamanya Tuhan yang ada keluar flek darah, dan kami berdoa biar Tuhan Yesus tolong, biar pemulihan, kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pemulihan atas bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dari COVID-19, dari apapun. Kami menolak setiap virus-virus yang lain, apapun itu namanya, dari COVID, dari semua yang lain, kami menolak di dalam nama Yesus. Kami mengutuk di dalam nama Yesus dan kami katakan tidak ada lagi pandemi. Kami minta pemulihan yang luar biasa terjadi, lawatan kuasa Allah, kesembuhan, pemulihan, anugerah Allah dicurahkan, bahkan proteksi daripada Tuhan. Berkati Indonesia, berkati seluruh pemerintahan bangsa kami, berkati Pak Jokowi, berkati seluruh pemerintah yang ada. Tuhan campur tangan, berkati juga gereja Tuhan, campur tangan Allah terus sehingga kami terus boleh beribadah kembali dan kami boleh melihat kemenangan luar biasa. Berkati setiap Tuhan jemaat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga, setiap kami yang mengalami pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, dan di dalam nama Yesus terima kekuatan yang baru, damai sejahtera, anugerah, penyertaan Tuhan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau sudah mendengarkan kami dan kami ingin berubah, kami ingin meninggalkan hidup yang lama dan kenakan manusia baru dan terus diubahkan sampai Yesus datang. In Jesus mighty name, everyone say amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Thank you for joining us, dan kami percaya bahwa kebersamaan ini boleh menjadi berkat. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk membagikan ke teman-teman yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, Anda punya teman-teman atau ada orang yang sakit yang memerlukan pertolongan. Anda boleh mengirimkan link ini, dan jangan lupa juga subscribe dan klik dan juga loncengnya supaya ada update untuk setiap tayangan-tayangan. Dan juga kalau Anda mengalami berkat atau Anda ditolong Tuhan atau Anda mengalami berkat lewat firman Allah ini, Anda mau share, Anda komen yang di bawah. Terima kasih, maju terus, dan sampai bertemu Senin sampai Sabtu berkat pagi, dan berharap kita bisa ada acara di malam hari. I see you, God bless.